إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Urutan wali nikah. Bagaimanakah urutan yang benar dalam wali nikah itu? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hubungan status wali nikah ada 5. 1. Bapak dan silsilah keluarga di atasnya, mencakup ayah, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas. 2. Anak dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara laki-laki. 4. Paman dari pihak bapak. 5. Wala, yaitu orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan atau mantan tuan. Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama, misalnya ada bapak dan kakek, maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat, yaitu bapak. Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama. Misalnya antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. Al-Buhuti mengatakan, lebih didahulukan bapak si wanita, yaitu pengantin putri, dalam menikahkannya. Alasannya, karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, orang yang mendapatkan wasiat, yaitu wakil dari bapaknya, untuk menikahkan putrinya, karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelahnya adalah kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya. Dalam posisi ini, yaitu kakek disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita jika dia janda, kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa setelah masa iddah beliau berakhir, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk melamarnya. Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari waliku yang ada di sini." Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara walimu, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada, yang membenci hal ini." Ummu Salamah mengatakan kepada putranya, "Wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah SAW." Umar pun menikahkannya. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya setelah anaknya adalah saudaranya sekandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak saudara laki-laki, yaitu keponakan, dan seterusnya ke bawah. Didahulukan anak dari saudara sekandung daripada saudara seayah. Setelah itu barulah paman saudara bapak sekandung, kemudian paman saudara bapak sebapak, anak lelaki paman sepupu dari keluarga bapak. Selanjutnya adalah orang yang memerdekakannya dari perbudakan. Jika semua tidak ada, maka yang memegang perwalian adalah hakim atau orang yang mewakili, yaitu pegawai KUA resmi. Keterangan. 1. Berdasarkan keterangan di atas, tidak ada perwalian dari pihak ibu atau saudara perempuan, seperti kakek dari ibu, paman dari ibu, saudara seibu, sepupu dari keluarga ibu, atau keponakan dari saudara perempuan. 2. Ayah tiri tidak bisa menjadi wali. Wajib memperhatikan urutan perwalian dalam nikah. Wali wanita yang berhak untuk menikahkan seseorang adalah wali yang paling dekat, sebagaimana urutan yang disebutkan di atas. Tidak boleh mendahulukan wali yang jauh, sementara wali yang dekat masih ada ketika akad nikah. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila ada wali yang lebih jauh menikahkan seorang wanita, sementara wali yang lebih dekat ada di tempat, kemudian si wanita bersedia dinikahkan, sementara wali yang lebih dekat tidak mengizinkan, maka nikahnya tidak sah. Inilah pendapat yang diutarakan Asy-Syafi'i. Karena wali yang jauh tidak berhak selama wali yang dekat masih ada. Sebagaimana hukum warisan, keluarga yang lebih jauh tidak berhak selama masih ada keluarga yang lebih dekat. Al-Buhuti mengatakan, jika wali yang lebih jauh menikahkannya, atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim atau pejabat KUA, sementara tidak ada izin dari wali yang lebih dekat, maka nikahnya tidak sah, karena tidak ada perwalian ketika proses akad, sementara orang yang lebih berhak untuk jadi wali masih ada. Contoh kasus. 1. Anak perempuan dari hasil hubungan zina. Anak dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Karena itu, tidak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Dengan demikian, dia tidak memiliki keluarga dari pihak bapak. Siapakah wali nikahnya?
Orang yang mungkin bisa menjadi wali nikahnya adalah 1. Anak laki-laki ke bawah jika dia janda yang sudah memiliki anak. 2. Hakim, yaitu pejabat resmi KUA. Bapak biologis, kakek maupun paman dari bapak biologis tidak berhak menjadi wali. 2. Wanita yang orang tuanya dan semua keluarganya non-muslim. Di antara syarat perwalian adalah kesamaan dalam agama. Orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi wanita muslimah. Dalam kondisi semacam ini, yang bisa menjadi wali wanita adalah pejabat KUA. Allahu a'lam.